Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venasya Valeriska dengan NIM 2105011093. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Hukum dan Etika Media dengan dosen pengampu Bapak Eka Putra Nazir, ST.MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat dengan judul Reformasi Penyampaian Informasi di Era Digital melalui Media Online dan Jurnalisme Online. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian media web online. Apa sih yang dimaksud dengan media web online? Media web online sendiri itu merupakan suatu platform digital yang bisa diakses oleh siapapun dengan cepat secara online. Itu bisa dengan situs berita, media sosial, televisi, dan radio. Berita yang disajikan pada media web online ini juga bisa berbentuk gambar, berbentuk teks, berbentuk video, bahkan berbentuk podcast yang memudahkan para pengguna atau para masyarakat untuk mengaksesnya. Itu bisa menggunakan PC, tablet, laptop, dan lain-lainnya. Untuk contoh web online sendiri itu kita bisa ambil contoh dari Kompas TV, Detik.com, CNN, dan masih banyak lagi yang gampang sekali diakses dan informasinya juga terkini. Jadi kalau misalnya web online ini sudah pasti informasi yang disajikan terkini dan bisa diakses dengan cepat. Tadi jurnalisme online ini memungkinkan kita untuk mengupload berita dengan secara real time, karena setelah kejadian itu selesai kita bisa mengedit dan menulisnya dan langsung mempublish berita secara online agar bisa masyarakat melihat berita terkini dan teraktual dengan cepat. Selain menyajikan berita dengan cepat, jurnalisme online juga bisa melakukan interaksi sesama audiens dengan cara meninggalkan like, menulis komentar, bahkan share juga bisa dilakukan, yang mana hal ini tidak bisa kita lakukan dengan pemberitaan di media cetak. Jadi itu salah satu kelebihan dari jurnalisme online. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan jurnalisme online. Perkembangan jurnalisme online itu dimulai pada tahun 1990-an, yang mana ini adalah era awal para pelaku media cetak itu masih bereksperimen, masih mencoba-coba bagaimana cara kerja dari media online ini sendiri untuk melengkapi media cetak yang akan mereka tayangkan. Contoh media online pertama yang hadir itu di tahun 1992 yang diberi nama The Chicago Tribune. Selanjutnya itu adalah era pertumbuhan, yang mana itu di sekitar tahun 2000-an, yang mana tadi awalnya para pelaku media ini masih mencoba-coba dan bereksperimen. Akhirnya mereka terbiasa dan sudah ada Tribun Chicago tadi, lalu mereka mulai merambah lagi dunia jurnalisme online hingga melakukan inovasi di mana bagi para pembaca itu melakukan paywall di awal agar bisa mendapatkan berita terkini ataupun berita premium. Jadi sudah ada peningkatan dari era awal dan era pertumbuhan. Selanjutnya itu adalah era modern, di mana itu dimulai pada tahun 2010 hingga saat ini, yang mana sudah ada aplikasi smartphone yang menggampangkan atau memudahkan para pengguna ataupun masyarakat untuk mengakses informasi terkini dan teraktual hanya dengan menggunakan mobile phone mereka saja. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri berita online. Yang pertama itu adalah real time atau berita terkini, yang mana berita tersebut itu masih fresh, baru terjadi dan langsung dipublikasikan oleh media online tersebut. Yang mana mungkin banyak kasus seperti kasus bencana alam, kasus politik yang baru saja terjadi dan bisa langsung dipublikasikan agar masyarakat tidak ketinggalan informasi mengenai berita tersebut. Selanjutnya itu adalah interaktif atau keterlibatan pembaca, yang memungkinkan kita sebagai pembaca itu bisa melakukan interaksi kepada sang penulis atau media online tersebut, seperti melakukan komen, melakukan share, dan melakukan like sebagai bentuk atau rasa ketidaksetujuan atau setuju kita pada berita tersebut. Selanjutnya ada berbagai format konten. Berbagai format konten yang bisa kita terima atau disajikan oleh media cetak, seperti contohnya mungkin teks, berita, atau gambar dan video yang bisa kita pilih sebagai preferensi kita menikmati berita tersebut. Jadi beragam format konten ini sangat memudahkan bagi para masyarakat untuk bisa memilih berita sesuai dengan preferensi mereka.
Selanjutnya kita masuk pada kelebihan penyebaran jurnalisme online. Yang pertama itu ada kecepatan penyebaran, karena berita itu bisa secara instan dipublikasikan, jadi kecepatan penyebarannya juga bisa cepat dan instan. Dan yang kedua itu adalah jangkauan luas, karena seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses berita tersebut hingga berita tersebut bisa tersebar luas di masyarakat. Selanjutnya adalah interaksi pengguna, yang mana kita bisa berkomentar, melakukan share atau likes kepada berita tersebut. Dan selanjutnya adalah biaya produksi yang cenderung rendah, karena kita tidak memerlukan biaya untuk melakukan cetak, kita hanya memerlukan biaya untuk melakukan posting, dan itu tidak sebesar kita melakukan media cetak atau kita mempublikasikan media cetak. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi saya kali ini adalah media globalisasi atau media online itu merupakan sarana yang sangat-sangat kuat dalam melakukan membentuk dunia modern. Jadi kita sudah bisa melakukan reformasi, yang mana kita hanya punya media cetak pada awalnya, lalu berkembang menjadi media online yang lebih memudahkan jurnalisme, bahkan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, serta membuat kita lebih gampang dan mudah juga efisien dalam mengaksesnya. Jadi baiklah, sekian untuk presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.